Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam kenal ya. Saya Bu Yanti. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang pemasaran atau perencanaan pemasaran produk pangan. Nah, dalam materi ini capaian pembelajaran khusus ya yang harus dimiliki oleh mahasiswa, di mana yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar perencanaan pemasaran produk pangan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan strategi pengembangan pemasaran produk pangan. Maka dari itu, kita akan belajar tentang dasar perencanaan pemasaran produk pangan yang pertama, kemudian yang kedua yaitu strategi ya pengembangan pemasaran produk pangan. Apa saja sih yang dipelajari dari materi-materi itu ya? Nah, dalam dasar perencanaan pemasaran produk pangan ada konsep ya dan ruang lingkup yang kita pelajari untuk perencanaan pemasaran produk pangan. Yang pertama adalah penetapan tujuan pemasaran. Ya, jadi bagaimana menetapkan tujuan pemasaran yang tepat dan terukur ya. Nah, kemudian yang kedua menentukan segmen pasar ya. Nah, kalau ini adalah bagaimana kita mengelompokkan segmen pasar konsumen ya sesuai dengan pengelompokan segmen pasar kita. Kemudian yang ketiga adalah penentukan positioning produk. Nah, apa sih itu positioning produk? Yaitu bagaimana cara kita menempatkan produk kita di benak konsumen dibandingkan dengan pesaing kita. Ya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan strategi promosi. Nah, bagaimana promosi atau komunikasi yang tepat, yang efektif dan efisien untuk promosi produk kita. Ya. Lalu apalagi yang kelima yaitu penetapan harga. Nah, penetapan harga di sini bisa melalui analisis biaya, ya mungkin atau analisis nilai ekonomi. Nah, itu bisa juga atau faktor pendukung yang lainnya. Kemudian yang terakhir dalam ruang lingkup ini adalah pengaturan saluran distribusi yang tepat. Nah, bagaimana produk kita itu bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik, tepat, dan efisien, ya, melalui saluran distribusi yang tepat, ya, gitu ya. Kemudian di dalam dasar perencanaan pemasaran produk pangan ini, kita juga mempelajari terkait dengan analisis pasar, lalu analisis permintaan, kemudian analisis penawaran, kemudian ada analisis persaingan ya. Lalu apalagi kemudian ada analisis segmentasi pasar ya dan targeting pasar produk. Nah, itu hal-hal yang dipelajari dalam dasar perencanaan pemasaran produk pangan. Nah, kemudian untuk materi yang kedua yaitu strategi pengembangan pemasaran produk pangan. Apa sih yang perlu kita lakukan ya untuk strategi bagaimana cara kita mengembangkan pemasaran produk pangan kita. Nah, yang pertama yaitu positioning produk ya tadi ya. Positioning itu bagaimana menentukan produk kita di hati konsumen ya. Ya, mungkin ada beberapa contoh ya yang kalian mungkin mau beli air mineral, bilangnya apa? Nah, Dede sudah tahu ya. Mau beli deterjen, ya, bilangnya apa? Nah, itu namanya positioning. Jadi, yang ada dalam benak konsumen bisa dibandingkan dengan pesaing produk kita. Nah, kemudian yang kedua adalah marketing mix, ya, atau bauran pemasaran. Ya, bisa 4P atau 5P, ya. Jadi, bagi strategi kita di bidang di bagian produk, harga, tempat ya itu bagaimana strateginya kita untuk memasarkan produk kita dibandingkan dengan pesaing produk kita. Kemudian yang ketiga adalah memahami perilaku konsumen. Nah, ini juga penting ya. Kita perlu tahu bagaimana sih perilaku konsumen dalam membeli ya produk termasuk produk kita. Kemudian adalah pengembangan produk pangan. Ya, lalu ada promosi yang efektif dan efisien, bagaimana cara kita mengkomunikasikan atau memberikan layanan produk kita pada konsumen. Lalu yang terakhir adalah penjualan online ya, bisa media sosial atau marketplace atau mungkin yang lainnya. Oke, demikian adik-adik materi yang bisa kita pelajari dalam perencanaan pemasaran produk pangan ya. Dan jangan lupa juga nanti ada latihan soal dan tes natifnya dikerjakan dengan baik. Selamat belajar dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.